Nomor perkara kayaknya disampingkan gitu sama Paula karena sibuk kerja gitu, bahkan sampai ke luar negeri gitu. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Dikesampingkan gitu, Paula lebih mementingkan dia kerja gitu, jadi anak-anak sama Mas Bayu terus gitu. Orang tua pasti sayang sama anak. Ada yang bilang juga, mohon maaf ya Paula, katanya soal pencitraan gitu dengan sibuk kerja, bikin video kedekatannya dengan anak-anak, seperti apa Mas? Apa yang terjadi ya kita harus bertanggung jawabkan aja, mau itu salah atau nggak benar. Kalau saya nggak bisa ngejudge, takutnya Kaget. kalau saya nggak bisa berkomentar karena sama-sama orang tua. Mas, perkembangan anak seperti apa sih Mas? Terutama hubungannya dengan mamanya ya, Mas, masih agak jauh kah atau sudah mulai mencair gitu? Biasanya kan anak-anak kalau ketemu mamanya nggak mau digendong, nggak mau ikut. Nah, terakhir seperti apa Mas? Masih sikapnya anak-anak dengan mamanya Mas? Ya mungkin bisa nanya orang-orang yang datang di pengajian yang sama saya. Mungkin kalau misalnya ada yang masih menyinggung soal Paula dan Anda, mungkin abang mungkin juga ini gitu. Kenapa? Kalau misalnya ada yang nyinggung soal Baim, Paula, kedekatan Paula dan anak, kan abang nyikapinya gimana sih mungkin sebagai orang tua juga? Kalau saya semenjak papa meninggal mau tenang aja, nggak mau ada rasa gimana, tanggung jawabnya masing-masing aja. Kalau saya sebagai ayah, ya mungkin sekarang jadi seorang ibu juga kali ya, ngerasain banget. Jadi Dua peran gitu ya Mas? buat saya mendengarkan, menikmati banget. Sementara ini mungkin pandangan Bang Baim kerjasamanya seperti apa sih mungkin kalian sebagai orang tua? Biar nanti Bang Pamil pengadilan aja. Kerjasama apa? Untuk Komunikasi soal mengasuh anak. Gini. Ini biar semuanya lurus, semuanya paham. Nomor antrian A1 dengan nomor perkara 40 Sekarang 2 bukan zamannya lagi. 8 Orang tua yang Silakan masuk ke ruang sidang anak 1. itu harus kepada siapa? Ya. Paradigmanya sudah berubah. Pengadilan Mahkamah Agung sudah mengeluarkan surat edaran. Jurisprudensi sudah ada. Artinya yang selama ini semua mempunyai pemikiran bahwa seorang anak di bawah umur itu harus kepada ibunya, itu cara berpikir yang usang, sudah ketinggalan zaman, jadul. Karena sejak 2017 sudah ada surat edaran Mahkamah Agung bahwa anak yang menentukan, anak itu mau kemana, anak itu yang memilih dia mau kemana, dan untuk kepentingan anak itu sendiri. Artinya kebaikan anak, kepentingan anak, keberadaan anak, dia yang menentukan. Kalau anaknya menolak, tidak boleh dipaksakan, termasuk pengadilan. Tidak boleh memaksakan anak itu harus. Anak itu mau kemana, dia nyaman kemana, itu yang harus diputuskan. Walaupun mungkin orang-orang menganggap bahwa anak kecil belum bisa membuat suatu keputusan gitu Bang, seperti apa? Siapa bilang anak kecil tidak bisa makan? Dia bisa minta makan. Artinya makanan itu enak tidak enak. Bisa nggak? Bisa kan? Betul. Anak saya minta susu, berarti saya minta air. Berarti anak itu bisa membedakan antara susu dan air. Artinya anak kecil jangan dianggap anak itu tidak bisa apa-apa. Cara berpikir yang terlalu salah terhadap anak kecil itu punya hak. Oh, jadi di dalam beberapa keputusan anak itu jangan dijadikan objek. Artinya objek itu misalnya anak itu harus kirim ke A ke B, itu nggak boleh. Anak itu kalau dia mau, ayo kita antar. Kalau dia nggak mau, jangan dipaksa. Itu kepentingan anak itu yang dikedepankan.